Ya, terima kasih Dokter Bagus, terima kasih Pak Halik yang sudah menginisiasi kegiatan G20 ini. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah berkenan hadir pada acara webinar hari ini. Jadi saya ingin berbagi, selamat siang, saya ingin berbagi tentang suatu diagnosis klasifikasi gangguan jiwa baru sebenarnya ya yang ada di ICD-11. Jadi sejak tahun 2016 sebenarnya WHO sudah bergerak untuk membuat klasifikasi tentang adiksi perilaku. Kalau selama ini kita kenal tentang adiksi narkoba, banyak tentang syabu, baru-baru ini ada artis yang ditangkap karena menggunakan ganja, itu pasti sudah familiar pada kita semua. Orang tua juga merasa ketakutan ketika anaknya kemudian bersentuhan dengan narkoba. Dan kemudian selalu kita ingat bahwa jangan sampai kena narkoba gitu. Tapi ternyata sejak tahun 2016 WHO mulai mengantisipasi adanya suatu adiksi yang baru, adiksi perilaku yang selama ini belum menjadi fokus dari orang tua, dari tenaga kesehatan, para guru, dan juga praktisi kesehatan. Dan ternyata kemudian bergulir dan banyak sekali penelitian yang ada tentang adiksi internet. Yang sebenarnya adiksi internet ini sudah didengungkan oleh Kimberly Young pada tahun 1999. Pada waktu itu dia memiliki seorang pasien, seorang ibu rumah tangga berusia 40 tahunan yang kecanduan games online. Jadi sebenarnya sudah ada pada tahun 99. Kemudian berkembang penelitiannya kebanyakan di negara maju seperti Jepang, Korea, dan Cina. Nah, kita belajar lebih jauh nih, apa sih kecanduan internet? Para pakar itu banyak berdiskusi pro dan kontra. Kalau kita banyak membaca majalah populer, kemudian juga atau situs-situs populer, maka banyak pro kontra sebenarnya. Mereka mengatakan apa bedanya hobi bermain internet dengan kecanduan internet. Apa bedanya kecanduan internet dengan kecanduan badminton gitu. Kenapa kalau bermain badminton itu kok nggak kecanduan, tapi dia bisa jadi atlet. Tapi kalau jadi internet kok Anda bisa bilang kecanduan internet. Nah, kita coba pelajari lebih lanjut. Saya buka dengan kasus yang saya tangani di rumah sakit. Seorang laki-laki 18 tahun baru saja masuk universitas semester pertama. Dia adalah seorang mahasiswa kedokteran gigi di universitas swasta. Dan ibunya membawa dengan derai air mata ke klinik kami di RSCM, pasien bermain games online. Waktu itu adalah PUBG hingga 20 jam sehari. Dan uniknya, pasien ini sampai membawa pispot ke dalam kamar agar tidak meninggalkan permainannya sedetik pun gitu. Jadi dia sangat takut untuk hilang dari dunia maya itu, dari dunia games online-nya itu, sehingga dia membawa pispot untuk buang air kecil. Dia hanya ke kamar mandi untuk buang air besar, dia tidak mandi berhari-hari dan makanannya semuanya dibawa ke atas. Remajanya pendiam, 18 tahun remaja akhir, pendiam, tidak memiliki banyak teman dalam dunia nyata, namun ternyata dalam dunia maya atau dalam games online-nya, dia adalah pemimpin dalam timnya. Jadi kalau di PUBG itu ada tim, satu orang jadi leader, kemudian mereka berlima. Dan ternyata remaja yang pendiam ini, yang kemudian sering dibully di dunia nyata, dibilang kurus, kecil gitu ya, tapi di dunia maya dia menjadi pemimpin dalam timnya. Kita bisa bayangkan betapa senangnya dia di dunia maya, karena dia dianggap hebat. Dan ketika wifi di rumah dimatikan, kemudian remaja ini pergi ke warnet hampir dini hari. Jam 5 baru pulang, bahkan sering jam 8 pagi baru pulang. Dan ketika ditanyakan, kok dia bisa sampai tidak tidur seharian semalaman seperti itu. Dia mengatakan dia minum minuman berenergi, kemudian menggunakan ekstasi atau amfetamin untuk meningkatkan stamina. Sehingga Bapak Ibu sekalian, kita lihat di sini bahwa ada dua gangguan yang ada di sini. Selain dia ada gangguan penggunaan internet yang berlebihan, tapi juga ada kemudian kombinasi dengan penggunaan narkoba. Jadi ini merupakan warning bagi kita para orang tua dan bahkan juga orang tua muda ya, sehingga sangat penting bagaimana mengasuh seorang anak dari umur 0, kemudian dia tidak menjadikan dunia maya untuk eksistensinya. Ini adalah kasus kedua, laki-laki usia 15 tahun, kelas 10 waktu itu.
Hanya mama dan papanya yang datang konsultasi. Saya menerima orang tuanya jam 9 malam di sebuah rumah sakit, dan ternyata sudah 6 bulan ini pasien tersebut pulang ke rumah itu di atas jam 11 malam karena bermain online game di warnet, bahkan sering sampai tidak pulang ke rumah. Dan pasien mengatakan, saya mau pulang ke rumah papi kalau saya dikasih uang 500 atau 1 juta. Dan ternyata ibunya keras sama anak ini, tapi ayahnya sangat permisif sehingga ayahnya seringkali memberikan uang yang dia minta. Dan apa yang terjadi, dia kemudian membeli berbagai games online, memberi konsol atau gadget yang lebih baru, dan tidak lagi mau sekolah. Awalnya menurut ibunya diberikan PS untuk hadiah ulang tahun, dan cara ibu dan ayah mengasuh seringkali tidak sependapat. Waktu itu saya sempat berbicara dengan gurunya merasa kewalahan. Nah, tadi saya cerita mengenai betapa situasi bermain internet itu membuat suatu hal yang membahayakan, seperti silent addiction, karena kita seringkali mengenal narkoba, bukan adiksi perilaku. Tapi di sisi lain, seperti kita sekarang lagi zaman pandemi seperti ini, sangat terasa internet itu sangat berguna. Saya bisa mengajar dari rumah, kemudian saya juga bisa mengajar secara jarak jauh dari universitas, tapi tidak berkumpul jadi satu. Kalau kita berbicara keuntungan internet, tentu ada faktor pendidikan, ekonomi, hiburan, banyak sekali yang mencari uang, kreator konten dari uang dari YouTube kemudian, atau YouTubers gitu ya. Jadi memang banyak keuntungannya, tapi ternyata memang yang paling dicari adalah untuk bersosialisasi. Sehingga kita lihat segitiga ini, biasanya yang paling bawah adalah kebutuhan pangan, papan, dan sandang. Tapi ternyata di sini kemudian berubah. Kebutuhannya adalah charger atau wifi gitu ya. Ada anggapan lebih baik ketinggalan dompet daripada ketinggalan handphone. Nah, dampak positif untuk penggunaan internet lainnya adalah yang tidak bisa dihindari, kita terkoneksi satu sama lain. Kita bisa berinteraksi satu sama lain. Dan juga meningkatkan produktivitas. Seperti misalnya anak-anak kita mulai ada banyak PR yang kita kesulitan dan kita bisa mencari di Google misalnya gitu ya. Nah, juga dampak positif lainnya adalah seseorang merasa percaya diri karena diakui kompetensinya oleh banyak orang. Misalnya para pemain gamers, mereka sangat senang ketika kemudian banyak yang follow dia, kemudian dia upload video tentang bermain games online dan banyak yang like. Itu adalah suatu kemampuan yang kemudian diakui oleh banyak orang. Yang lain adalah membantu pembentukan karakter, apalagi pada remaja saat mereka mencari identitas diri, mereka mencarinya juga dari internet. Karakter apa sih yang saya sukai? Sehingga tentu saja mereka senang bermain games online karena mereka bisa membentuk avatar seperti diri yang ideal. Dia merasa dirinya tidak ideal, tapi dengan membentuk avatar, dia merasa diri itulah yang ideal. Sehingga dia terus kemudian masuk ke dalam dunia maya dan berlebihan. Nah, yang sekarang terkenal lainnya adalah sosmed ya. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian pasti memiliki sosmed gitu ya. Ada nggak yang nggak punya sosmed? Nah, ada yang bahkan punya sosmed beberapa gitu ya. Ada Twitter, Line, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Kalau yang seusia saya dan Dokter Bagus sepertinya sering menggunakan Facebook, tapi kalau remaja menggunakan Instagram. Nah, kenapa media sosial ini sangat disukai gitu? Jadi ketika kita akses media sosial, kita bisa memposting figur yang ideal. Gitu. Seperti apa figur ideal yang kita inginkan, kita bisa posting dan atur. Kemudian kita posting. Dan orang-orang mengagumi figur ideal tersebut. Gitu ya. Kemudian ada like dan yang banyak. Ada pasien saya yang datang, seorang remaja putri, merasa depresi sekali karena ketika dia posting sesuatu, like-nya cuma sedikit. Ya. Ketika like ini banyak, tentu meningkatkan rasa percaya diri, meningkatkan atau memuaskan kebutuhan narsisistik. Karena walaupun kita bukan orang yang gangguan kepribadian narsisistik, tapi setiap orang punya kebutuhan untuk pemenuhan narsisnya. Nah, media sosial ini bisa memenuhi kebutuhan narsis seseorang. Dan ketika mereka disclosure dirinya atau memberitahukan dirinya kepada dunia maya dan itu dikenal oleh banyak orang, dia merasa sangat senang gitu. Dan akhirnya menjadi suatu kebiasaan. Tapi kemudian kebiasaan ini bisa berakhir dengan dua, yaitu satu kecanduan atau hanya kebiasaan biasa. Kita belajar bagaimana sih kemudian kecanduan itu terbentuk. Misalnya saya dan Dokter Vinta sama-sama
akses internet, sama-sama suka sosial media, tapi saya kecanduan dan Dokter Vinta tidak gitu ya. Kenapa? Apa yang membuat resiko untuk kecanduan? Ya, ini adalah penelitian yang dilakukan di Jakarta. Ternyata 7 dari 10 remaja perempuan menggunakan internet kebanyakan untuk akses media sosial. Karena perempuan itu lebih suka berelasi, lebih suka ada komentar untuk dia, lebih suka berinteraksi. Dan ternyata mereka kebanyakan untuk mencari pertemanan. Tapi untuk remaja laki-laki, 9 dari 10 remaja laki-laki menggunakan internet untuk bermain games online. Yang paling banyak adalah Mobile Legends dan PUBG. Untuk Mobile Legends ini mereka seringkali menyebut ML gitu ya. Waktu saya datang ke sebuah SMP, mereka sebut sering bermain ML. Kemudian saya kaget banget ya, karena saya nggak tahu tuh kata tersebut gitu. Terus mereka tahu kalau saya bingung dan mereka mengatakan Mobile Legend dok, katanya gitu. Jadi Mobile Legend dan PUBG. Dan ternyata tujuan utama mereka adalah mendapatkan tantangan. Ya. Kenapa saya mengungkapkan slide ini? Karena Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kita tahu kebutuhan remaja ada ini. Dan kita bisa berikan di dunia nyata, bukan di dunia maya gitu. Jadi kita bisa analisis kebutuhan remaja tuh apa sih? Anak kita tuh apa sih gitu. Misalnya nih laki-laki butuh mendapatkan tantangan. Ketika dia bermain games online ada level 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, itu adalah tantangan. Semakin penasaran dia untuk membuktikan bahwa dia bisa. Ya. Nah, tapi ternyata penggunaan yang berlebihan menyebabkan dampak yang berkebalikan, dampak yang negatif. Seorang filsafat Plato mengungkapkan hal demikian, dan itu terjadi pada penggunaan internet. Ini adalah hal yang sering kali terjadi ya, teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu, di mana seseorang seseorang ini yang kita bilang ini adalah apa, yang membuka handphonenya, kemudian dia berinteraksi di dunia maya, asik sekali 3 orang ini adalah Faber. Dan yang di-neglect atau yang diabaikan adalah Fabi. Jadi ada fenomena Fabing saat ini. Kalau misalnya Bapak Ibu atau teman-teman cari di Google Fabing, sekarang udah banyak fenomena ini. Jadi fun dan snubbing. Artinya seorang individu mengabaikan interaksi dunia nyata untuk berinteraksi sosial dalam dunia maya. Jadi nanti kalau misalnya ada yang seperti ini, kita bisa bilang, kamu Faber loh, saya Fabi gitu ya. Misalnya di meja makan seperti ini, bilang kamu Faber, saya Fabi gitu ya. Oke. Nah, ini ada video. Hasil dari buat dokter. Wah, ada pendengaran. Ya. Secara tidak sadar kita seringkali sangat terpaku pada gadget kita, sehingga kita mengabaikan lingkungan kita, termasuk anak kita, termasuk orang tua kita, suami dan istri kita, gitu ya. Secara tidak sadar kita melakukan seperti itu. Oke, nah kita mulai nih masuk, apa sih kecanduan internet? Kecanduan itu dalam bahasa ilmiahnya adalah adiksi, kita menyebutnya addiction atau adiksi. Nah, definisinya sendiri adalah suatu pola penggunaan internet yang berlebihan, sehingga menyebabkan kenapa penggunaan internet itu berlebihan? Karena ada loss of control atau kehilangan kontrol. Nah, ketika kemudian orang bertanya itu hobi atau bukan sih? Ketika hobi, mereka tidak kehilangan kontrol, gitu. Mereka masih under control, tapi ini sudah kehilangan kontrol dan ada pikiran yang obsesif terus-menerus sehingga menyebabkan penggunaan internet yang tidak sehat. Dia tidak tahu lagi kapan dia harus tidur, kapan dia harus bekerja, kapan harus belajar. Yang ada di pikirannya adalah hanya menggunakan medsos, games online, atau akses situs pornografi. Nah, Kimberly Yang sendiri membagi kecanduan internet itu menjadi smartphone addiction atau adiksi ponsel pintar, dan juga ada spesifik internet addiction seperti kecanduan games online, kecanduan belanja, misalnya para perempuan, ibu-ibu atau wanita-wanita muda itu online shopping misalnya ya, kecanduan. Kemudian juga ada kecanduan pornografi dan kecanduan seksual.
Nah, ini adalah membuktikan bahwa tadi kalau kita merasa bahwa kayaknya nggak real deh, kecanduan internet itu kayaknya bukan penyakit deh, itu hanya over hiperbola aja gitu, lebay aja. Tapi ternyata ini penelitian di tahun 2019 di remaja di Jakarta pada 9 sekolah, 3 SMP dan 4 SMA yang sekolahnya itu adalah bervariasi, SMA negeri, swasta, keagamaan, dan juga melibatkan sekolah akreditasi yang paling bagus sampai yang tidak terakreditasi, sehingga bervariasi remajanya. Dan ternyata prevalensi kecanduan internet pada remaja di Jakarta adalah 31,4%. Gangguan jiwa yang tertinggi pada remaja adalah depresi sekitar 20%. Angka ini jauh melebihi angka depresi pada ya. Nah, kemudian angka ini termasuk tertinggi di Asia. Filipina sendiri sekitar 21%, India sekitar 28%. Tapi negara-negara yang sudah berhasil mengatasi ini seperti Jepang, Cina, kemudian Taiwan itu mereka berkisar di bawah 10%. Nah, ada pertanyaan lalu dari para ibu atau orang tua kali ya, kenapa sih kok kecanduan internet tinggi banget ya di Jakarta pada remaja? Nah, ternyata ketika kita telusuri, hampir 97% remaja mengakses internet melalui siapa tuh yang teriak? Ya, jadi mengakses melalui smartphone, dan itu adalah smartphone-nya sendiri. Bukan minjem sama papanya, mamanya, atau kakak dan adiknya. Tapi mereka memiliki smartphone sendiri. Dan 91% mengakses dari rumah. Artinya apa? Orang tua tahu. Ya. Saya pernah wawancara seorang ibu, kemudian ibu itu mengatakan, dok, daripada kecanduan narkoba, mendingan kecanduan internet, dok, nggak apa-apa, gitu. Daripada dia main di luar, terus diculik, mendingan dia main games online, dok, di rumah. Saya tahu kok dia main internet sampai nggak tidur-tidur, gitu. Artinya kan orang tua belum mengetahui betapa bahayanya kecanduan internet. Dan sekitar 68% remaja Jakarta menggunakan internet lebih dari 20 jam per minggu untuk kebutuhan di luar kebutuhan sekolah. Artinya untuk games online atau medsos dan sebagainya. Dan ternyata masalah depresi di Jakarta pada remaja juga tinggi sekitar 50%. Depresi ini seringkali menyebabkan seseorang kecanduan internet. Karena dia bisa mengalihkan perasaan sedihnya ketika dia bermain games online, ketika dia bermain media sosial. Dan perasaan sedih itu bisa dia ubah menjadi perasaan senang ketika dia kemudian posting sesuatu yang ideal buat dia, sesuatu yang bukan dia, yang dia harapkan, dia wish gitu. Jadi perasaan sedihnya kemudian beralih menjadi perasaan senang. Sehingga dia membuat atau menjadikan internet menjadi salah satu pelarian. Nah, kapan sih dikatakan kecanduan internet? Tentu kita nggak boleh, saya berharap setelah presentasi saya ini kita tidak melabel setiap orang kecanduan internet, atau anak kita kecanduan internet, atau kemudian kita mematikan langganan wifi karena takut anak kita kecanduan internet. Tapi saya ingin berbagi agar kita semua tahu mana sih yang normal dan mana yang penyakit. Nah, ini adalah yang penyakit. Pertama, kalau orang tersebut kehilangan kontrol, artinya dia sudah menggunakan internet di mana saja, gitu ya. Ketika dia harusnya sekolah, dia kemudian bermain games online atau media sosial. Harusnya kerja, dia tidak bisa kerja. Kemudian frekuensinya makin sering. Kemudian meningkat frekuensinya, intensitasnya menjadi lebih tinggi, dan lama penggunaannya menjadi lebih lama. Dan untuk menghentikannya sangat sulit. Sampai kemudian ada yang harus bertengkar dulu dengan orang tuanya atau pasangannya, gitu ya. Kemudian ada peningkatan prioritas. Jadi dia menganggap aktivitasnya di internet itu adalah nomor satu dibandingkan aktivitas lainnya, sehingga pada akhirnya banyak yang bolos dari sekolah, dari kuliah, dari bekerja, karena bermain internet dianggap aktivitas nomor satu. Dan walaupun ada dampak negatif, dia terus melakukannya. Artinya walaupun sudah bertengkar dengan suaminya atau istrinya, dia masih terus melakukannya. Salah satu kecanduan internet lainnya adalah online gambling atau judi online, seperti online football.
Nah, itu seringkali dialami oleh dewasa berusia 30 tahun ke atas gitu ya. Dan pola perilaku ini terjadi terus-menerus dan mengganggu fungsi kehidupan. Ada masalah relasi, masalah pekerjaan, sekolah, dan sebagainya. Itu adalah kita sebut kecanduan internet. Nah, kalau pertanyaannya, Dok, kalau orang main badminton kok nggak dibilang kecanduan? Kita lihat dulu, dia ada kehilangan kontrol nggak? Jadi bermain badminton semalaman misalnya, dia nggak bisa bersosialisasi, gitu. Atau dia hanya bermain badminton tapi dia tidak makan, sama orang lain dan sebagainya. Ada dampak negatif nggak? Ternyata dia menang, dia jadi juara, ya kan? Tidak ada dampak negatif dan tidak ada kehilangan kontrol dan tidak ada peningkatan prioritas. Ada pasien saya yang memang seorang gamers gitu ya, dia datang ke rumah sakit saya praktek dan dia merasa depresi karena dia bekerja di perusahaan games online dan dia harus bekerja sekitar 8 jam sehari bermain games. Dan dia merasa depresi banget karena dia harus di depan komputer terus-menerus ya. Nah, itu bukan kecanduan ya. Walaupun dia bermain games 8 jam sehari hanya untuk bermain games online. Nah, kalau kita berbicara kecanduan narkoba, banyak yang bilang bahwa dampaknya banyak yang negatif, Dok. Kalau narkoba bisa merusak otak. Nah, bagaimana kecanduan internet? Bisa nggak merusak otak? Nah, kita lihat ya Bapak Ibu video ini. Oke, ternyata memang kecanduan internet bisa merusak otak. Ini adalah hasil yang kami dapatkan pada tahun 2019. Kami melakukan penelitian pada 2 kelompok mereka yang mengalami kecanduan internet dan tidak mengalami kecanduan internet. Ini adalah hasil real penduduk Indonesia. Jadi kita lihat di sini ya teman-teman sekalian, yang ini kursor saya kelihatan ya, ada 2 area yang sangat penting ketika seseorang bertumbuh menjadi dewasa. 2 area ini adalah namanya lateral prefrontal cortex yang sebelah kiri dan lateral parietal yang sebelah kanan. Yang sebelah kiri ini berguna untuk fungsinya agar kita bisa konsentrasi, agar kita bisa merencanakan sesuatu dengan baik dari A sampai Z dengan secara sempurna, agar kita bisa melakukan penyelesaian masalah dan juga mengendalikan diri. Kalau misalnya marah nggak langsung mukul, kalau misalnya marah nggak langsung ngomong kasar. Ini adalah fungsi dari area yang kiri. Dan area yang kanan adalah fungsinya untuk introspeksi diri. Oh, saya sudah berlebihan sehingga saya harus berhenti. Oh, mama saya sudah cemberut, saya harus berhenti. Oh, nilai saya sudah jelek, saya harus berhenti. Nah, pada mereka yang normal, 2 area ini kita lihat merahnya sangat kental ya, teman-teman sekalian. Artinya ini adalah berfungsi dengan baik. Artinya dia bisa menyelesaikan masalah dengan baik, merencanakan pekerjaan, konsentrasi, introspeksi diri, mengendalikan diri. Tapi kita lihat bagi mereka yang kecanduan internet, ternyata fungsinya atau kerjanya menurun. Gitu ya. Menurun artinya apa? Artinya bagian otak ini ada yang rusak sehingga tidak aktif bagian otak tersebut. Yang terjadi apa? Maka orang tersebut tidak bisa mengendalikan perilakunya. Orang tersebut tidak bisa konsentrasi. Kemudian juga perhatiannya menjadi kurang. Kalau misalnya dia sulit mengendalikan diri, artinya ketika dia bermain internet, dia juga sulit untuk menghentikannya. Dan dia tidak bisa introspeksi diri. Walaupun ada dampak buruk yang terjadi, dia tidak tahu. Pasien-pasien saya merasa bahwa itu baik-baik saja, mama yang bawel, papa yang bawel, istri saya yang bawel gitu. Mereka tidak sadar bahwa ada dampak negatif itu.
ya. Jadi ternyata kecanduan internet mengakibatkan kerusakan otak. Kita bayangkan kalau kerusakan otak ini terjadi pada usia yang muda, pada saat remaja, ketika otak itu belum berkembang secara maksimal. Pertanyaannya adalah, bisakah fungsi otak kembali kalau sudah rusak seperti ini? Kalau misalnya tidak bisa kembali, maka remaja itu akan bertumbuh menjadi seorang dewasa muda dengan fungsi otak yang tidak sempurna. Sulit mengendalikan diri, dia bisa melakukan perilaku-perilaku kekerasan lainnya. Ya. Jadi kita bisa bayangkan hal tersebut. Nah, sehingga kalau ada pertanyaan, sama nggak sih kecanduan internet dengan kecanduan narkoba? Sama ternyata. Baik gejalanya, dampaknya, dan kerusakan otaknya sama. Bahwa itu adalah suatu kecanduan. Sehingga memang mesti waspada. Dan salah satu kewaspadaan adalah mengenali faktor resiko. Kenapa? Karena dengan mengenali faktor resiko, kita bisa menghindari faktor resiko tersebut. Ini adalah rantai kecanduan internet, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Jadi, ternyata penggunaan internet kurang dari 8 tahun untuk pertama kali, itu adalah sesuatu yang meningkatkan resiko kecanduan internet. Dan kalau mereka menggunakannya untuk bermain games online dan media sosial, ternyata meningkatkan kecanduan internet. Ketika seseorang kemudian bermain internet, misalnya games online atau media sosial, maka yang terjadi adalah peningkatan yang namanya zat kimia di otak, dopamin. Dopamin ini menyebabkan perasaan euforia atau senang yang berlebihan. Dan rasa senang ini meningkatkan rasa percaya diri seseorang dan juga untuk pemuasan kebutuhan narsisistik. Karena ada perasaan yang senang berlebihan akibat dopamin itu meningkat, sehingga digunakan internet berulang kali. Dan semakin lama semakin panjang permainan internetnya, dan ada istilah FOMO atau fear of missing out. Dia tidak mau hilang dari dunia maya. Jadi setiap detik dia mengecek handphonenya. Coba deh kita lihatin sekitar kita, ada nggak yang seperti itu? Jadi satu hari itu bisa sampai 70 sampai 100 kali mengecek handphonenya dalam waktu misalnya cuma 3 jam atau 6 jam. Gitu ya. Coba kita lihat di sekitar kita. Dan kalau dihentikan penggunaan internet ya, maka akan terjadi reaksi putus internet sama dengan ketika mereka yang menggunakan narkoba dihentikan narkobanya. Ada perasaan sedih, perasaan kesal, marah, agresif, memukul gitu ya. Dan kemudian dia bermain internet lagi sehingga dia menjadikan permainan internet ini menjadi mekanisme adaptasi yang tidak sehat. Semuanya dilarikan ke internet karena dia nggak bisa bicara sama orang tuanya. Saya sedih, saya kesel, saya kecewa. Dia nggak bisa. Dia ekspresikan di dunia maya dengan kemudian membuli orang misalnya. Sehingga perasaan-perasaan itu bisa dilampiaskan. Atau bermain games online, tembak-tembakan dianggap itu guru matematikanya. Gitu. Jadi dia merasa puas karena tadi ternyata nilai matematikanya jelek. Dan kalau kemudian orang tersebut memiliki masalah emosi, masalah perilaku menolong, maka ini juga menjadi faktor resiko untuk kecanduan internet. Apa yang kemudian melindungi seseorang dari kecanduan internet adalah bila pola asuh orang tuanya sehat. Nanti saya jelaskan bagaimana pola asuh yang sehat. Nah, ini nih. Ini siapa yang pernah main seperti ini ya? Pak Bagus mungkin ya, Dokter Bagus sering main ya. Nah, kenapa sih orang itu menjadi kecanduan games online gitu ya? Remaja kecanduan games online. Ternyata games online-nya juga tertentu, nggak semua games online menyebabkan kecanduan. Ada 3 games online yang bentuknya beresiko tinggi kemudian orang itu mengalami kecanduan, yaitu MMORPG. Ini adalah suatu role playing, jadi bermain bersama dan juga ini bersifatnya online, jadi role playing games. Nah, ini contohnya adalah World of Warcraft. Jadi MMORPG ini bisa membuat suatu avatar, dan avatar itu mewakili dirinya yang ideal. Saya nggak mau loh rambut saya keriting, makanya dia bentuk avatar yang rambutnya lurus dan dia merasa bahagia karena itu mewakili keinginan dia, gitu ya. Dan karena bermain games online kesulitannya bertahap, maka semakin penasaran, dopaminnya semakin naik dan rasa senang semakin berlebihan, gitu ya. Yang kedua adalah MOBA.
MOBA adalah Mobile Online Battle Arena. Jadi ini adalah main tembak-tembakan. Jadi misalnya Mobile Legend. Dan kenapa ini membuat kecanduan? Karena pada games online ternyata penghargaan yang diberikan segera. Kalau dia menang, dijanjikan ketika kamu menembak 3 musuh, kamu mendapatkan satu hadiah, dan hadiah itu langsung diberikan. Tapi kalau di dunia nyata, ketika ibunya mengatakan kalau nilai kamu 8, maka mama akan kasih hadiah. Tapi ketika nilai 8, terus mamanya tahu ada yang nilainya 9 atau 10, mamanya nggak ngasih hadiah gitu. Jadi remaja itu merasa bahwa ketika bermain games online, sesuatu itu menjadi lebih jelas daripada di dunia nyata gitu ya. Dan pengalamannya berbeda tiap permainan. Dulu saya suka sekali bermain Mario Bros. Dan ketika saya mati di suatu level tertentu, saya ngulang dari awal dan permainannya sama aja sampai saya hafal banget gitu. Tapi ternyata kalau di games online, ketika dia kemudian mati dalam suatu level, gagal, dia balik ke level sebelumnya, permainannya akan berbeda gitu ya. Jadi nggak membosankan. Yang ketiga adalah first person shooter. Jadi ini juga main tembak-tembakan juga seperti PUBG dan Free Fire. Dan ini meningkatkan agresivitas ternyata pada remaja. Jadi jangan heran kalau kemudian ketika seorang remaja kecanduan games online, mereka menjadi lebih agresif. Nah, untuk masa pandemi sendiri sekarang ternyata ini banyak berita ya, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Kominfo sendiri memprediksi pengguna internet naik terus sampai new normal. Jadi kami juga baru melakukan survei dari bulan Mei sampai kami buka datanya pada Juni pertengahan. Ternyata pada dewasa muda usia 21 sampai 40 tahun kecanduan internet itu hampir 15%. Gitu. Jadi yang tadinya kecanduannya cuma 3%, itu bisa meningkat menjadi 15% ya. Dan ternyata penelitian di Meksiko sendiri pada masa karantina memang 52% itu mengalami kecanduan internet. Kenapa? Karena ada stres, takut, cemas, dan kesepian sehingga mereka beralih semuanya ke internet ya. Kemudian juga kalau kita lihat banyak sekali perusahaan-perusahaan games yang kemudian melakukan free gitu, untuk downloadnya free, kemudian juga ada diskon. Nah, gimana sih mencegahnya? Mencegahnya tentu harus ada kerjasama antara orang tua dan anak, dan juga untuk introspeksi diri kita sendiri. Ada penelitian yang mengatakan bahwa ketika penggunaan games online dan media sosial lebih dari 3 jam sehari, maka itu akan menyebabkan resiko peningkatan terhadap kecanduan internet. Sehingga kita bisa melakukan berisiko tinggi, Mobile Legends. melakukan timers ya, gitu ya. Jadi kan kita punya smartphone dan di situ kan ada timersnya, baik yang pakai iPhone atau Android itu kan ada timersnya. Misalnya Instagram berapa 1 jam sehari dan ada timersnya dan kita mesti disiplin. Dan juga ini paparan internet semakin tinggi. Ini adalah tips lainnya. Jadi family time ternyata di masa-masa pandemi seperti ini. Nah, Bapak Ibu, orang tua harus punya skill untuk mengajak anak bermain. Seringkali yang datang kepada kami adalah mereka orang tua muda yang kebingungan. Dok, saya kan dibesarkan sama orang tua saya juga generasi gadget. Gimana saya mau ngajak anak saya main monopoli, main kelereng, main yang tradisional gitu. Saya kan nggak pernah mengalami, sehingga mereka juga kebingungan gitu. Lalu saya searching, ternyata banyak tuh ya yang kemudian mengadakan les atau peningkatan keterampilan mengajak anak bermain gitu, karena banyak yang nggak bisa mengajak anak bermain selain bermain gadget. Nah, jadi kembangkan hobi, kemudian lakukan aktivitas fisik. Ketika saya dari satu sekolah ke sekolah lain edukasi tentang kecanduan internet ini, saya selalu mengatakan pada guru, jangan sampai kemudian aktivitas fisik itu berkurang. Aktivitas fisik itu harus diperbanyak, karena kalau enggak anak itu tidak bisa lari dari gadgetnya gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa lakukan juga, ajak anak main sepeda dan sebagainya. Lakukan kegiatan bersama ya. Kemudian atur jadwal dan peraturan. Nanti saya perlihatkan apps yang gratis ya. Nah, ini pola asuhnya. Yang bagus yang mana Bapak Ibu? Ternyata pola asuh kan bisa membuat seseorang
terhindar dari kecanduan internet. Yang bagus adalah yang otoritatif, yang berwarna biru ini. Kenapa? Karena pola asuh ini ada aturannya yang jelas dan di balik aturan tersebut juga didiskusikan bersama dengan anak dan juga ada kehangatan yang ada. Gitu ya. Jadi ada aturan yang jelas, segala sesuatu ada aturan yang jelas, tapi ada kehangatan ketika kita menyampaikan pada anak, ketika kita memberikan hukuman ataupun memberikan pujian, itu ada kehangatan, gitu ya. Tapi kita lihat bahwa yang otoritarian ini ada aturan, tapi orang tuanya otoriter. Pokoknya saya yang benar, kamu yang salah. Terus gimana dong sama pola asuh yang semuanya boleh? Kan kasihan loh anak. Jadi semuanya boleh aja gitu. Ternyata juga resiko tinggi untuk mengalami kecanduan internet, yaitu permisif. Jadi memperbolehkan semua anak melakukan apa saja. Atau yang terakhir adalah uninvolved, tidak ada aturan sama sekali gitu ya. Jadi orang tua juga tidak involved dengan kegiatan anaknya. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang biru ini ada aturan yang jelas, ada kehangatan, ada pujian, ada hukuman, tapi tahu kenapa anak itu dihukum, itu adalah yang menjauhkan seorang anak kecanduan internet. Ini adalah 3, 6, 9, 12 rules. Jadi kapan sih seorang anak itu boleh diberikan internet dan berapa lama? 0 sampai 3 tahun tidak boleh menggunakan internet, tidak ada akses kepada internet. Saya seringkali melihat di mal-mal usia di bawah 1 tahun, orang tuanya bercanda-canda dengan ibu-ibu lainnya dan anaknya dikasih iPad di depannya. Tentu anaknya juga senang ya, ibunya juga senang, tapi tidak ada interaksi antara anak dan ibu. Pada akhirnya anak lebih memilih berinteraksi dengan dunia maya. 3 sampai 6 tahun 1 jam per hari, tapi supervisi orang tua. 6 sampai 9 tahun 2 jam per hari, 9 sampai 12 tahun, nah kita mulai nih menyesuaikan dengan kebutuhannya, tapi kita tetap memonitoring dan saring kontennya. 12 sampai 18 tahun, ini adalah waktunya kita memberikan asupan internet yang tepat dan sehat bagi remaja. Dan kita lakukan monitoring, supervisi, dan ada hari detoksifikasi sekeluarga 1 kali dalam seminggu. Semua orang tidak boleh memegang gadget. Orang tua juga termasuk. Ya, ini adalah media plan. Jadi tadi aturan yang jelas. Ini bisa di-download secara gratis di link ini, dan di sini bisa dengan jelas ada perjanjian antara orang tua dan anak kapan sih boleh memegang gadget. Kapan tidak boleh memegang gadget? Misalnya di kamar tidur tidak boleh, di dapur atau di ruang makan tidak boleh. Terus kapan dia tidak boleh menggunakan gadgetnya? Salah satunya adalah family time atau waktu makan. Gitu ya. Jadi dia tidak boleh memegang gadget. 1 jam sebelum tidur sama-sama tidak boleh memegang gadget. Dan kemudian gadget itu boleh di-charger di mana? Hanya boleh di kamar orang tua dan di dapur. Tidak boleh di kamar anak gitu. Saya pernah mengalami suatu kejadian yang sampai sekarang terbayang-bayang terus. Saya menanyakan pada seorang anak remaja, bukan anak berarti ya, remaja perempuan SMA, SMK waktu itu, saya tanyakan, kalau berapa jam sih kamu menggunakan internet untuk bermain media sosial? Karena dia sosmed gitu ya, Instagram dia suka banget. Terus dia mengatakan, nggak tahu dok. Kenapa nggak tahu? Ya nggak bisa dihitung lah, suka-suka. Oh, jadi gimana, coba deh sebutin, misalnya 3 jam, 4 jam, 5 jam. Kalau baterai saya habis dok, katanya gitu. Terus baterai habis berapa lama? Ya terserah handphonenya, baterainya habis berapa lama. Terus habis baterai habis, kamu tidur? Enggak, saya charger lagi. Jadi never ending story gitu kan. Terus-terusan aja dia bermain internet ya. Nah ini adalah yang bisa dipakai oleh para orang tua nih, gitu ya. Atau kita sendiri yang menggunakan, tapi ini adalah monitoring yang bisa dipakai untuk orang tua biasanya, yaitu Q Studio. Aplikasi Q Studio ini bisa kita download dan kita bisa lihat penggunaan internet anak kita. Misalnya di sini dilihat, Lily ini ternyata
ada menggunakan waktunya akses situs pornografi gitu. Jadi kelihatan oleh orang tuanya dia ngapain saja, sehingga kita bisa ajak diskusi kalau dia kemudian mengakses konten-konten yang negatif. Ini adalah aplikasi yang bisa di-download oleh orang tua, ada yang gratis. Jadi orang tua zaman sekarang juga mesti canggih, jangan kurang canggih daripada anaknya. Dan banyak sekali parental controls yang ada pada gadget. Misalnya saya cari Netflix, ini juga ada parental controls, jadi ada PIN-nya, sehingga kita bisa memonitoring anak kita ketika menonton film. Nah, yang paling penting justru adalah pencegahan ya, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Mencegah tentu sangat baik. Dan ketika kita mau mencegah, maka deteksi dini itu harus dilakukan. Seperti misalnya deteksi dini pada kecanduan narkoba misalnya. Pada saat sekolah kemudian ingin tahu apakah murid-muridnya ada yang menggunakan narkoba, maka tes urin. Nah, kalau kecanduan internet gimana dong? Kan nggak ada itu tes urin pada kecanduan internet. Ternyata ada aplikasi. Jadi kami membuat aplikasi untuk mendeteksi dini kecanduan internet. Aplikasi ini gratis tapi masih di Google Play Store, belum ada di iOS atau untuk iPhone atau iPad dan sebagainya, tapi baru di Android. Jadi bisa dilakukan. Kita lihat sebentar ya. Ya, jadi kita punya dua aplikasi yaitu KDAI dan SKAI. Maaf. Nah, kalau untuk KDAI diisi tidak sampai 10 menit ya. Untuk remaja dan dewasa tidak sampai 10 menit, dan kalau memang nanti ada kecanduan maka akan di situ disebut Anda mengalami kecanduan internet kalau skornya lebih dari 107. Dan kalau sudah lebih dari 107 maka memang sudah mengalami kecanduan internet, maka yang harus dilakukan adalah pergi menemui profesional. Bisa ke fasilitas layanan primer, ke dokter umum atau psikolog yang bisa kemudian merujuk ke layanan yang lebih tinggi yaitu oleh psikiater. Nah, kalau misalnya masih 107 atau kurang, maka kami sarankan untuk melakukannya setiap 6 bulan sekali. Jadi, apps ini bisa digunakan di sekolah dan di rumah. Bagaimana kita mendeteksi seseorang mengalami kecanduan internet atau tidak, ya. Nah, ini adalah yang SKAI. Kalau SKAI adalah mengetahui berapa besar sih resiko remaja kita atau diri kita sendiri untuk mengalami kecanduan internet, gitu ya. Jadi pada SKAI ini gampang sekali diisinya, dan kita lihat di sini ada keterangannya apakah anak kita atau remaja kita mengalami masalah emosi atau masalah perilaku menolong. Apakah pola asuh kita sudah sehat atau belum? Jadi dengan mengenali ini maka kita bisa mencegah kecanduan internet untuk lebih lanjut. Sehingga kalau misalnya remaja kita mengalami masalah emosi, sehingga kita harus eksplorasi masalah emosinya apa. Karena depresi pada anak itu tidak jelas.
gitu ya. Cenderung marah-marah saja, tapi bukan seperti pada orang tua yang bisa nangis-nangis terus ya. Jadi sangat tidak jelas. Nah, ini misalnya ada hasil 20,05 kali. Jadi artinya remaja tersebut mengalami resiko kecanduan internet 20 kali lebih besar daripada remaja tanpa faktor resiko gitu ya. Jadi jelas sekali yang akan diungkapkan oleh apps ini sehingga membantu kita para orang tua, guru dan bahkan remajanya sendiri untuk mengenali apakah sudah mengalami kecanduan internet. Demikian presentasi saya dan saya tutup dengan quote dari Helen Keller yang mengatakan walaupun dunia ini penuh dengan penderitaan tapi banyak hal-hal yang menantang yang bisa membuat kita lebih baik atau sesama kita lebih baik. Jadi kita terus semangat untuk mengembangkan kualitas generasi muda yang tinggi, yang kemudian optimal dari umur 0 sampai kemudian memasuki fase remaja, dewasa muda sehingga menjadikan Indonesia lebih baik. Terima kasih Dokter Bagus untuk waktunya. Terima kasih Dokter Sister, presentasi bagus daripada sinetron azab-azab itu. Ini saya coba ke yang bertanya langsung ya, Pak Hasbi itu sudah mau izin bertanya dong Pak Hasbi, silakan Pak Hasbi. Pak Hasbi ini juga termasuk peserta setia kita nih Pak minggu lalu. Setia ya, minggu lalu Pak Hasbi juga ada. Ya, Assalamualaikum, selamat sore semuanya ya. Waalaikumsalam. Sehat semua, senang sekali ini bisa ngelihat Ibu Christine ya. Sore Pak. Sister Pak, Sister Kristiana. Oh ya. Kemudian Ibu siapa yang satu dari Makassar ya. Saya kebetulan dari Sulawesi juga Bu. Saya dari Kabupaten Bone kebetulan tinggal. Oh iya Pak. Iya Pak. Saya langsung ke pertanyaan karena banyak sekali teman-teman yang mengantri. Saya langsung ke narasumber yang pertama, menarik sekali ya. Saya cuma ingin minta tips saja nih, tips gitu dan smart ya terkait penanganan kecanduan narkoba itu yang pertama. Kemudian game online, termasuk juga yang ketiga adalah internet. Jadi yang pertama adalah tips G2 dan smart terkait kecanduan narkoba, kemudian yang kedua itu game online, yang ketiga itu kecanduan internet, dan kemudian yang keempat saya ingin menanyakan kira-kira apa pandangan Ibu dan masukan Ibu terkait adanya upaya pemerintah di zona hijau saat ini sedang diizinkan untuk melaksanakan proses belajar mengajar. Barangkali ada tips terkait mungkin apa yang Ibu paparkan tadi khususnya penggunaan teknologi ya, barangkali ada tips-tips gitu yang bisa digunakan ibu-ibu atau bapak-bapak di rumah untuk anak-anaknya terkait apa yang Ibu paparkan sore hari ini. Kemudian yang terakhir, sini sekedar masukan saja ini Dokter Bagus dan teman-teman semuanya. Lain kali mungkin kalau bisa ini pihak-pihak terkait misalnya dari Kementerian Kesehatan. Kemudian tadi Ibu Christine bagus sekali itu membahas terkait kebijakan ya. Nah itu kalau bisa minggu depan barangkali kalau bisa ada dari Kementerian Kominfo, sehingga ini kan seperti apa yang disampaikan teman-teman keluhan masyarakat juga ya terkait maraknya pornografi dan lain-lain, dan ini tidak selesai oleh diskusi kita sore hari ini. Tentu kita butuh pandangan dari kementerian yang terkait, khususnya apa yang menjadi keluhan ibu-ibu terkait masalah penggunaan internet. Ini butuh kebijakan, oleh karena itu saya mendorong teman-teman di G20 supaya meminta atau menghadirkan narasumber yang berkompeten di masa yang akan datang. Terima kasih semuanya, Dokter Bagus, teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Hasbi, masukannya sangat berarti. Nanti coba kita pertimbangkan. Ini terakhir ya kawan-kawan, para pembicara karena sudah jam 3 asar sebentar lagi nih di sini. Silakan Dokter Sista. Dokter. Terima kasih Pak Hasbi. Jadi yang pertama kita lakukan adalah gini, kenapa sih mereka sampai terjebak dalam dunia maya gitu? Ternyata kan tadi salah satunya adalah untuk memenuhi narsisistik mereka. Jadi orang tua sebenarnya bisa memenuhi itu tanpa harus mereka ke dunia maya dengan pujian yang ada gitu ya, dilatih memuji anak dari dia kecil sampai kemudian dia remaja, itu kan sangat penting. Jadi kebutuhan gratifikasinya itu ada gitu, dan kemudian juga menjadikan dia rasa percaya diri. Kenapa sih orang itu lebih senang di dunia maya daripada dunia nyata? Kebanyakan mereka yang memiliki citra diri yang rendah itu juga
mengalami kecanduan di dunia maya. Karena kalau ngomong begini nih face to face dia akan cemas gitu. Tapi kalau di dunia maya dia anonim, nggak tahu orang siapa, namanya bisa diganti gitu kan ya. Nah itu jadi peran orang tua dalam mengasuh itu sangat penting satu. Yang kedua adalah mesti tadi dipatuhi aturan penggunaan internet. Misalnya 0 sampai 2 tahun atau 0 sampai 3 tahun itu tidak boleh akses internet kecuali video call. Kemudian juga supervisi dari orang tua harus ada. Menggunakan apps yang bisa memonitoring anak tersebut. Kemudian yang bisa dilakukan lainnya adalah di deteksi dini yang paling penting. Saya selalu mengajarkan kepada guru-guru ketika semester awal itu dimulai, edukasi tentang kecanduan internet ini ada dan deteksi dini untuk kecanduan internet ini ada gitu. Jadi kita bisa mendeteksi dini seawal mungkin gitu. Jadi dan yang terakhir adalah tadi penggunaan media sosial dan games online tidak boleh lebih dari 3 jam per hari. Ada penelitian terakhir di Cina pada masa pandemi ini tidak boleh lebih dari 5 jam per hari gitu. Yang lainnya untuk tujuan sekolah nggak apa-apa, tapi untuk online games dan media sosial tidak boleh lebih dari 3 jam sehari. Itu sih Pak Hasbi. Ya, terima kasih. Sepertinya sudah jam 3 lewat 3 menit. Ya, saya pikir sudah selesai ya. Kita sudah overtime lebih 33 menit. Saya pikir cukup sampai di sini webinar kali ini dan kita kembali ketemu lagi ya minggu depan di webinar yang lain yang tentunya dengan materi yang lebih menarik. Dan Bapak Ibu yang sudah register di web kami G20indonesia.org akan kami kabari untuk materi-materi selanjutnya. Dan juga materi hari ini dapat di-download di website G20indonesia.org. Bapak Ibu bisa mendownload setelah memberikan materi, dan juga di website kami Bapak Ibu bisa memberikan masukan kira-kira ingin apa sih yang lebih menarik ya ke depannya ya. Terima kasih. Saya pikir cukup sekian. Terima kasih kepada para pembicara yang luar biasa, organizer, Bos Halik, Dr. Sister, Dr. Vinta, dan kepada rekan-rekan G20 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih sekali atas supportnya. Kita ketemu lagi di dalam webinar minggu depan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bagus. 2 minggu lagi ya? 2 minggu lagi ya, maaf ya. Sudah terbagus, Pak Halik, Vinta, dadah. Terima kasih banyak ya semuanya ya. Terima kasih Pak Hasbi. Ya sama-sama Dokter Bagus juga. Terima kasih. Terima kasih materinya. Terima kasih.